tahu, saya hormati orang tua luar tanah yang saya hormati. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang lo cintai. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ialah calon bupati periode 2024 Pak Lukman Riberu yang Nolo pernah di 2019 kita dengar lagi. Oke, sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lukman Riberu. Perjalanan memang dari yang kita ke sini, aspal yang memang sampai di Danau Asmara situ, hanya kelanjutan di sini. Lalu mungkin juga sudah pernah merasakan tiba dengan selamat di sini dan kita bisa saling bertatap muka. Hari ini saya mulai dari pagi. Bisa dulu pertama, sebab itu Tuhan itu penting, ya. Nah, setelah itu saya berangkat langsung menuju ke Laka. Pertemuan di Laka di sana. Setelah itu tadi barusan saya tinggalkan, yaitu di desa Nusa Nipa, cukup lama di sana. Nah sekarang Nusa Nipa, lalu kita akan masuk di Turubean ataupun Lamatutu. Baik mama bapak semua dari sekalian, orang tua, memang untuk Turubean atau Lamatutu ini baru pertama kali saya menginjakan kaki, sama juga dengan Nusa Nipa. Tapi kalau untuk Basira dan lain sebagainya saya sudah 2 kali, tahun 2017 juga sekarang ini saya masuk, tetapi belum lengkap kalau belum masuk ke Turubean. Ya. Maka saya masuk sini walaupun tadi Pak Kades juga bilang, aduh dulu Pak Lukman maju betul di tahun 2017 dengan tagline ya lurus. Ya, itu Lukman Marianus. Sekarang saya maju dengan tagline baru saya, yaitu Laskar Ribulati. Laskar itu terdiri daripada 2 nama orang, yaitu Lukman dan Sakarias. Pak Sakarias Paun ini adalah orang asal dari Adonara. Ya, dulu kepala dinas PPO juga macam-macam kepala dinas. Karena saya juga adalah kepala dinas PPO waktu itu di Kalimantan. Kami rapat se-Indonesia, nah seringkali bertemu, mereka heran, oh kok ada orang Flores bisa jadi kepala dinas ya di Kalimantan. Nah, lalu mereka kenal dengan saya, ngomong-ngomong, maka untuk periode ini maju saya sebagai bupati yang kedua kali, nah, saya menggandeng beliau. Maka untuk itu saya harus maju ke masyarakat dari Lowo ke Lowo, dari kelurahan ke kelurahan, dari desa ke desa, untuk orang bilang, oh kali lalu Pak Lukman juga terus terang belum masuk kan, wajah Pak Lukman macam mana, cara bicara dia macam mana, gagasan dia. Jadi mama bapak, saya ini bukan kampanye, tetapi ada namanya sosialisasi di diri, sosialisasi. Sekarang ini kalau untuk anggota DPRD dan sebagainya, mereka dilarang untuk tidak boleh tatap muka kampanye dengan mama bapak. Karena mereka nanti baru diizinkan tanggal 28 Desember. Tapi untuk bupati, gubernur dan sebagainya tidak ada masalah. Karena kita belum masuk tahap pemilihan bupati. Tahapan pilkada. Yang ada adalah tahapan untuk pilpres dan pileg legislatif. Jadi lalu jangan kalau pikir aku oh tadi kemarin Pak Lukman ada masuk di Turubean. Tadi saya kan nanti ya sudah belum bisa. Kami kan Pak Lukman kan jalan sebagai calon bupati bukan calon legislatif ya kan. Maka tidak ada masalah. Baik Bapak Mama dan sebagainya, ini sebagai awal saya sampaikan. Nah yang berikut kedua, kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah saya punya nama sudah ada di situ Jadi nama saya itu YAT Lukman Riberu. Dengan kalau di NTT dan Kalimantan Barat, maka dikirim guru-guru kita di sini, Sumba, Flores, Timor dan sebagainya. Mereka buat baik. Selain mengajar di sekolah, mereka mengajar agama dan sebagainya. Sehingga kita orang Flores terkenal baik. Kita punya juga mereka di sana kawin-mawin dengan orang Dayak dan beranak cucu. Ya. Baik, jadi itu perkenalan saya. Saya punya istri 1 dan akan tetap 1 orang. Ya. Lalu SMP Pankrasio 2 tahun. Tapi bapak saya meninggal, mama saya orang Jawa. Maka kami pulang ke Jawa, gitu ceritanya. Adik saya di sini ada yang kembar Luki di Waibalun, suaminya polisi dulu, terakhir dengan jabatan AKBP ya ini Sumba Barat Daya. Saya ikut paman saya lalu sarjana saya guru dari IKIP Sanata Dharma, sekarang menjadi Universitas Sanata Dharma.
Itu S1-nya. S2-nya saya di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. S3-nya saya Doktor Ilmu Administrasi adalah dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi dari sisi pendidikan ya saya sudah mencapai S3 ya. Lalu dari pengalaman kerja saya mulai dari guru, dari jadi kepala sekolah, pengawas, jadi sekretaris dinas, jadi kepala dinas pendidikan PPO di tanah orang. Kalau di sini jadi pejabat sesama kita aja. Kalau di sana kita bersaing dengan orang Dayak, dengan orang Jawa, dengan orang Melayu dan sebagainya. Dan syukur puji Tuhan kita di tanah orang diberi penghargaan karena kita punya nilai lebih. Itu kita harus bersyukur. Bahkan bukan hanya itu saja, saya bisa menjadi anggota DPRD di daerah orang. Kalau jadi anggota dewan di sini ya biasa-biasa sesama kita. Tapi jadi anggota dewan di tanah orang itu bukan mudah. Nah, ini saya sudah lewati. Jadi sebagai pejabat pemerintah saya sudah, sebagai anggota legislatif sudah, dan juga saya punya usaha. Bisa baca di situ. Saya punya PAUD TK sampai juga dengan perguruan tinggi. Jadi mahasiswa saya ribuan orang. Mereka sudah tamat belasan ribu orang dari SLTA, juga dari perguruan tinggi sudah ribuan orang juga. Nah inilah yang saya disenangi orang Dayak, bahwa walaupun saya bukan orang Dayak, tetapi saya bisa mencerdaskan mereka di sana, sumber daya manusia. Inilah yang membuat saya waktu itu berpikir, kenapa lewo orang kita bisa buat baik, lewo kita tidak bisa buat baik. Sehingga di 2017 saya kalah, lalu saya pulang. Tahun 2020-2021 saya lupa, bulan Desember, Natal yang belum saya ingat, Bapak Uskup kita yang mulia Monsinyur Kopongkung telepon sama saya, Pak Lukman mau kembali lagi tidak Pak untuk Gelekat Lewo ini. Ini seorang uskup, seorang gembala, mungkin dia bisa melihat kali lalu dari calon-calon itu siapa yang baik. Dia minta, lalu saya bilang Bapak Uskup saya akan omong dengan istri anak dulu, sebab habis uang. Bukan mudah tuh Bapak, miliaran. Saya maju kalau melalui partai itu duit Bapak. Dan itu juga kalau sudah dapat partai belum tentu di bawah itu semuanya kompak. Ada yang dukung, ada yang kaki dua tuh. Kalau kaki tiga mungkin dia juga kaki tiga. Satu dukung saya, satu dukung yang lain. Kalau kaki tiga tadi mungkin dukung lain lagi. Ini orang kita tidak konsisten. Ini partai. Kita sudah bayar mahal-mahal, tetapi apa yang terjadi? Kesetiaan dukungan itu tidak jelas.